أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الجاهلين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: فإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق السادة علي أبي علوي نسجها على هذا المنوال، وظاهرها علوم الدين والأعمال، وباطنها تحقيق المقامات والأحوال، وآدابها صون الأسرار والغيرة عليها من الاختيار. Pada beberapa pengajian yang telah lalu kita disampaikan, dinasihati oleh pengarang kitab bahwa kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan yang diawali dari dalam hati masing-masing, dan diawali kehidupan itu dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dulu kehidupan kita yang hanya berpikir dan berkisar tentang makan, minum, rumah dengan segala perabotnya. Itu aja yang kita pikirkan siang malam. Kayak apa makan yang nyaman, kayak apa minum nang nyaman, kayak apa isi rumah nang bono, kayak apa isi perabot rumah yang mahal. Semakin hari semakin kita diuyuhkan oleh keinginan kita. Hari ini kita mungkin bertambah harta benda, tapi di hati ini rasa hendak lagi mencari dan mencari pulang, sampai pada akhirnya uyuh, lapar, dan rasa berhasil itu kebeda. Satu hendak dua, dua hendak tiga, tiga hendak empat, empat hendak lima, lima hendak enam, dan seterusnya. Mungkin kepuasan ada, tapi kesempurnaan kepuasan itu belum terasa. Rasa takutan kehilangan harta, rasa takutan kehilangan segala-galanya, rasa itu pun mengurangi rasa bahagia yang ada di dalam hati. Separuh rasa takut, separuh juga rasa bahagia hilang di dalam dada. Bahkan ada yang kehidupannya berpikir kayak apa supaya muhanya bunga aja, itu aja yang dipikirkannya. Mulainya berumur sampai paras mati. Bahkan berhasil Johirnya berhasil. Umurnya memang 100 tahun, tapi orang melihat kayak 17. Memang berhasil, diusahakannya. Kayak apa caranya supaya muhanya kancang, supaya muhanya licin, supaya muhanya beberasi. Tapi rasa kada puas itu ada. Di atas bunga ada lagi nang bunga. Di atas nang cantik ada lagi nang cantik. Di atas langit ada burung. Ini kebahagiaan itu kada full, ada sempurna.
bahkan rasa ada yang model menyanyi ke hutan model bunga ini kada bunga lagi itu ada orangnya, ada bertaan tapi ada dua lelaki yang memikirkan awaknya supaya seteret, itu jangan dipikirkannya siang malam. Pokoknya pikirannya ini kedada lain, ini paling sekutan lawan beheraan. Karena bila sudah beheraan, waduh, rempeng, kurus karung, itu jangan dipikirkannya. Bajunya jin kentat banget, mengkaya model kada baju menampayakan bidang awak. Maaf, ada yang memikirkan ini di masjid lah, kayak apa cara supaya nol go. Itu aja pikirannya siang malam, pokoknya sedikit dia lesuk sedihnya, model senyawa lawan pikirannya tuh. Itulah kehidupan mungkin kita zaman dahulu, zaman dimana bungul, bodoh, kada takut di agama. Itu aja yang kita pikirkan. Pengarang kitab membimbing kita, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan soal rasa. Dan rasa itu mula-mula yang harus dimiliki adalah ma'rifatullah. Apabila orang sudah ma'rifat kepada Allah, maka inilah kehidupan yang sebenarnya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tidak seperti yang dialami oleh orang yang tadi cari makan, cari minum, cari kekayaan, cari kecantikan, cari kebagusan tubuh. Tidak seperti itu orang makrifat. Dia enggak punya rasa takut. Dia tenang, dia senang, dia bahagia. Kenapa? Karena dia punya ma'rifat yang luar biasa. Bahasa kita kampung, pinandu dulu lawan Allah Ta'ala. Kalau sudah pinandu lawan Allah, ngaran pinandu. Siapa geran yang datangkan rezeki Allah, bujur geran pinandu. Siapa geran yang datangkan nikmat Allah, bujur geran pinandu. Dan kadang-kadang kalau bujur-bujur pinandu, Allah tuba sebaliknya. Ada dibarisikin rezeki pinandu, ada siapa nang kada membari. Kalau bujur-bujur pinandu, maka dia tidak akan marah bila rezekinya lain pada orang lain. Dia tidak akan sedih kalau rezekinya kurang dari orang lain. Kenapa? Karena ini adalah keadilan Allah. Dia dengan husnuzan sangka baik, dia hadapi Allah, dia dekati Allah, bahkan dia yakin ini dibalik semuanya mengandung kasih sayang yang bahkan lebih dari kasih sayang, nikmat dan anugerah. Bala dan musibah kadang-kadang lebih kasih sayangnya dibanding nikmat dan anugerah. Ini orang tenang, ini orang pinandu bahwa si bintu tukang urut kedebukan, kada sekutan. Nah lain kakanakan, ngaran kakanakan kada pinandu panglawan si bintu. Siapa tukang urut tuh bakal menyembuhkan kesilahu. Kada tahu ingat pokoknya melihat tukang rumah tukang urut ini kada pun tukang kanakan. Pokoknya melihat rumah tukang urut dia menangis, itu kanakan. Ada kita nang Tuhan yang sudah pinandu, bukannya sekutan malah mendatangi bila kesilahu. Maka mana lagi kesilahu itu ke tukang urut, jangan ke tukang tambal ban.
Kan ke sana bukan. Datang ke tukang urut. Umanangaran ba'atuh sakit di kita. Gerunung, tapi menyurung aja ke batu. Tapi menyurung aja ke tangan. Kenapa? Pinanduk. Sidin ini bujur mau urut sakit tapi bakal ampuh. Tapi bakal sembuh pinanduk. Enggak marah sama tukang urut itu. Enggak nyebut yang kada baik sama tukang urut itu. Malah tuntung beurut mengeluarkan amplop. Nah Pak Haji, jangan jarang mau urut-urut. Sekali tindak sidin, jangan jarai dari sidin. Kesakitan tindak sidin melakon. Tukang urut pun, tukang urut kalau anggap maka itu mah tukang urut. Sakit di sidin kawai. Tapi apa cuma kesandar tukang urut, satu tukang kesandar kada dihina. Bisa rela lah di situ. Makasih lagi. Ya, malah nukarakan nasi, nukarakan banyu lawan si tukang urut. Kenapa? Karena pinandu. Allah lebih dari si tukang urut. Kita banyak dosa, kita banyak kesalahan. Allah datangkan bala seperti Allah mengurut lawan hidup dan kehidupan kita. Banyak kesilahu-kesilahu yang harus dibujurakan. Banyak kesilahu-kesilahu yang harus dibetulakan. Maka orang yang pinandu ada ketakutan lawan bala. Orang yang tadi hidupnya makan, minum, rumah, perabot, dia takut sama miskin. Belum datang tuh miskin, dia takut. Apalagi miskinnya datang, dia stres. Orang yang tadi awaknya seperek, sebelum datang awaknya kurus, dia takutan kurus sudah, apalagi dasar bujur kurus. Maginnya digilaan. Itu perempuan yang cantik umurnya 100 tahun, tapi dilihat umur 17 tahun, ini takutan muhanya ini kena minyak bersama. Ini takutan muhanya hilang, ini takutan muhanya berpanas. Belum lagi hilang muhanya, udah takutan, apalagi bujur hilang. Adapun orang makrifat tidak ada yang ditakuti dia. Semua dihadapi dia dengan hati yang tenang. Semua dihadapi dia dengan hati yang husnudzon. Ini kehidupan yang hakiki. Dan disinilah awal bermula letak kesenangan kebahagiaan yang hakiki. Di dunia ini sebenarnya kebahagiaan yang hakiki itu letaknya di istana ma'rifat. Barang siapa kenal kepada Allah, insya Allah hidupnya bahagia. Barang siapa nggak kenal sama Allah, maka kaya apa aja hidup tidak akan pernah sebahagia orang ma'rifat. Malam ini kita acara tahun baru Islam bulan Muharram, dihadiri oleh jamaah rutin dan undangan, yaitu calon-calon yang bakal dipilih nanti dari calon-calon gubernur dan calon-calon wali kota. Dan kita semua calon-calon nabi. Jadi dari calon gubernur, dari siapa permulaan Pak Haji Jairullah Besarkan wakil, kedua Pak Haji Sahbirin dan wakil, ketiga Pak Haji Muhyiddin dan wakil, wali kotanya Pak Zulfadli dan wakil, terus Pak Ibnu Sina dan wakil, tiga Kaudi dan wakil. Mereka semua itu sudah diputuskan jadi calon. Nah, jadi tinggal kita yang pertama berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah siapapun yang jadi nanti, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin akan Banjarmasin ini, menggaduh Banjarmasin ini, mudah-mudahan sehat dan bisa adil, bisa bijaksana, bisa melayani masyarakat agar masyarakat ini nyaman, tenang, dan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok
menentukan itu cocok siapapun nanti yang hendak cocok. Sahajaku menyucuk, cuma jangan membaca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jangan, itu cucukannya lain. Lain. Siapapun yang hendak yang cucuk, ya Allah, bila ini nang bujur-bujur pian angkat menjadi pemimpin, tolong orang ini adil, bijaksana melayani masyarakat. Bila yang kadar kada adil, peraya dipimpin kamu. Cocok. Pakai apa? Pakai mengapa? Terserah ya. Rokok menyala karena pokoknya sesuai aturan. Dan yang paling penting adalah damai, tenang. Kita hendak memilih orang yang mengatur kita semua, mengatur dan menggani kita semua. Jangan masjid itu mencari ketua, mencari sekretaris, mencari bendahara, mencari seksi-seksi. Di masjid ada 2 seksi-seksi. Itu jadi ketuanya kena memimpin, sekretarisnya tukang catat, bendahara tukang jurut duit. Maksudnya ikuti duitnya bila keluar ini memang menjurutkan itu. Iya, ada seksi ibadat, seksi kebersihan, seksi menseksi. Artinya layanan semuanya. Tanpa mereka masjid kan kada akan bisa berjalan. Iya. Nang tukang cari duit di masjid harus ada. Mengkadek enak lampu di situ pajah ya karena masyarakat. Kipas angin nang buruk busuk biar artinya mati nih. Kalawasan kita berpikir nang itu harus hati lakunya. Jadi ada nang masyarakat maulah kada cari duit, mun ketuanya dede, sekretarisnya dede, bendaharanya dede. Itu seksi apa mengarangnya sarana prasarana dede, seksi ibadat dede, azan ada, imamnya tak ada. Dan Pak jadi imam, jadi itu yang dia. Ada seksi ibadat dede. Jadi lawan politik ya nak. Aku orang juga ambil di situ. Suruh pulang mencegah untuk membacakan di situ. Habis jadi setengah jam dah ketinggalan itu aja. Jadi ngomong, jadi timbul keputusan Miljong kepada jamaah sekalian masing-masingnya di sembahyang maghrib. Kata orang ke masjid mencajar ada imam. Ya, dari disadilan kan misalnya pemilihan imam. Pertama Ustaz Saifur Rahman, 2 Haji Bajan, 3 siapa tadi korek. Mana tadi nama surban dari mana? Nah, ada 6 tadi satu deh. Nah, ini ya, mereka pasti mau jadi imam dan bisa jadi imam. Allahu Akbar. Orang berperan. Imam aja ada pemilihannya. Bercocok juga. Satu terukannya karena voting non SMS. Terpilih misalnya seseorang. Pasti. Nah, jadi kita 9 Desember kalau jalan penunjukan. Alhamdulillah kita yang hadir kebersamaan ini. Mudah-mudahan mereka siapapun yang terpilih, siapapun, karena ini kampung kita, ini negara kita, ini halal kita. Kan negara itu lawan halal taparak sedikit. Sama-sama kita, sama-sama bidang pembangunannya, bidang keamanannya, bidang kesehatannya, semua harus kita saling bantu-membantu, tolong-menolong. Dan semua mudah-mudahan, khususnya orang Banjarmasin, diberi ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi pinandu kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkat pinandu kenal sama Allah, maka kita akan bisa tenang hidup.
Kalau kian lawan seseorang itu orang abaikan, kasih sayang, apa nampian takutan? Apa yang nampian umutakan? Apa yang nampian khawatirakan? Tahu polisi ini misalnya baikkan hati, tak atau hutang non polisi. Bila melihat baju polisi buka, jadi polisi hantu, kalau enggak mengacak. Jadi malah idin mengamanahkan jalan, menyamanakan jalan, itu sidin sayang lawan masyarakat. Ada macet di jalan turun, sidin. Ada tekang di jalan turun, sidin. Ada orang kada helm tutur sidin. Jangan kada helm di sidin karena beranjahan pacah kepala nyawa. Amun helm jangan pacah. Nah sayang sidin kendaraan ke sidin jangan nyaring kenal pot. Kalau tina orang bakawai, apalagi tukang ojek nyaring kenal pot siapa? Tayu ojek kurang menio ada mendengar. Iya kan? Kalau itu satu malam boleh masuk gang kenal pot nyaring pada mikrofon Masjid Raya. Bangunan orang seampuan di orang asli tahajud kan. Emang orang memaafkan usia pokoknya orang. Jika hawa kendaraan itu ada berbunyi. Ada jalannya ya. Mudah-mudahan Allah beri kita ma'rifat. Bahkan awal wajibin ma'ilal insan ma'rifatul ilah bistiqam. Semua kita muda, mudi, tua, laki, perempuan semua harus minta sama Allah ma'rifat. Agar hati ini bisa merasakan arti kehidupan yang hakiki, bisa merasakan surga yang dikasih Allah di dalam dunia. Karena surga yang ada di dalam dunia ini yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tahu semua itu sudah, fa'lam anna tariqas sadati Ali Abi Alawi, bahwa jalannya mini datu orang-orang saleh, terutama para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir dan seterusnya sampai kepada Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali sampai seterusnya, semua mereka itu telah memberitahu dan membimbingkan kepada kita semua. Nasjuha ala hadzal minwal wa dhahiruha ulumuddin wal a'mal. Jalan yang mereka atur, mereka bentuk adalah seperti yang telah disebut, yaitu zahir batang tubuh harus diisi dengan ilmu agama dan dihiasi dengan amal ibadah. Itu aja. Jadi mudah-mudahan kita semua, mau masyarakat, mau pejabat, mau siapa, laki, perempuan, semua. Pertama, mudah-mudahan setelah tahun baru ini sembahyang jangan ketinggal. Mudahan kayak apa aja jangan kada sembahyang. Mau bokongan tenang kah, mau piknikan kah, pokoknya sembahyang jangan ketinggal. Bilanya zuhur 4 rakaat jangan 8. Subuh itu 2 jangan 4. Nah kecuali musafir, zuhur, asar, isya boleh 4 menjadi 2. Ada aturannya, jamak lawan qasar. Boleh. Yang penting sembahyang jangan ketinggal. Mulai takbir sampai salam usahakan jujur bacaannya, gawiannya. Karena modal kita paling kadang nanti ke akhirat sembahyang bujur, insya Allah yang lain dimaafkan. Tapi bila sembahyang sudah pada bujur, maka sesungguhnya yang lain kada dimaafkan. Bujur akan sembahyang aja dulu. Jadi mudah-mudahan mau masyarakat, mau pejabat semua ada pandang dulu. Karena semua hamba Allah. Semua adalah yang diperintah oleh Allah. Jangan sampai kena orangnya Tuhan misalnya Allahu Akbar dawau. Orang ada daurah Allahu Akbar
Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Maka takbir ya kai yang salah saya bacaan pelengan gitu. Ini yang berbahaya ini pelengan gitu. Kemudian wangi menabur pakaian kalau kena kesalahan 70 turunan gitu. Dasar luput kainnya ini maka bila nyatalah disinggung-singgung model pergantian imam lalu menyumpahi juga siapa nama ganti bunda jadi imam bunda selukut langgarnya sederhana tarik padahal luput seorang bacaan gairil maghdubi alaihim waladdallin majenang kurang lulusan pesantren bungol kenapa ini luput bacaan. Tapi kan bukan disuruh beliau ke sama istiwa orang tua dituhakan orang nih bahaya dituhakan orang dilihat lebih dituha betul anum dituhakan itu belum tentu tuha kait ya kita selamat kait mantap kait aku mana ya Bismillah ya Allah ya Allah apa-apa doa kai rakit akses kita takut kita paham lah mau doa kai ini abang timbul mendengar ya Alhamdulillah keluarnya ya bobur keluarnya doanya itu ngapa ada semua jadi rakit paham lah nyawa ya itu ada masuk dalam komputer ronda jatuh ada nangkep di mata apa namanya pahami biasa terdeteksi dan anunya bacaannya kok ini kerja apa nanti arti bingung jadi ya aja rakyat mending bingung juga ya hayo itu aja kadang ya kamera ini ya hayo kapul mengapa kapulnya mengapa ya kalau pokoknya siapa harus jujur sembahyang dulu harus beginian ya jangan sampai luput sembahyang apakah besul Pak aku lagi kitab bacaan sembahyang pakai ngantuk wis ini sudah ada orang mengaji itulah jadi beginian dan ada jualan Bismillah iya ahad agak cari dia orangnya bisa ikam orangnya susah nyambati orangnya Allah sembahyang aja dulu bujurakan takbir sampai salam itu harta kita itu adalah mutiara kita yang nanti kita bawa ke dalam kubur yang bakal setia menemani kita yang menghibur saat kita sendiri saat setelah kita meninggal dunia orang semua pulang kita sendiri di dalam kubur mungkar nakir datang mereka datang bukan menemani tapi bakal menguji dan menanyakan sesuatu kepada kita itu gininya membawa gedah bila tersalah cakupnya bila bujur ya apa menang apa-apa bulikan ini habis bulikan mungkar nakir kita pun sendiri lalu datang enak seseorang nangkungas cantik rupawan menemani kita pun takajut-kajut model siapa nyawa asal ada suah melihat nyawa enggak pinandu kada kenal kada unda amal nyawa nang soleh itu nang jadi kawan kita di padang kadat tapi kawan bungas terhibur juga hasil dia belum kayak orang berpacaran juga tak biar di padang kadat cuma pacar bungas ada juga hiburan nyamuk tuh ada jadi ukuran bungas pacar perkenanan ya Allah kawan nih lelakian model kayak curhat berdua masalah masing-masing tua kayak kepadang kadat hanya 5 menit bahwa tugas kita pindah jadi tapi sudah berpacaran dicarinya padang kadat tuh ada kegampangan bungas kau bagaikan bulan tidak pas mencengangi bulan sama
kau bagaikan kembang urujur bunga. Paling kadang kita bilanya kawan tuan seronganan lewat padang kuburan Kutan Yorang, ada kawan berdua tawan sedikit paling kadang bimbai buka paling kadang bimbai buka, ada dua kawan mengawani buka. Nah, kawan ketiga makin doan ini, keempat makin doan ini, apalagi sekampungan lewat kuburannya sebulan makin mewah nih. Ada kawan, iya kan ada kawan. Nah, sembahyang yang kadang-kadang tubuhan toko, kata sembahyang buan kantor, kata sembahyang buan petani, kata sembahyang buan nelayan, kata sembahyang apa yang kita bawa kulit nanti ke alam kubur. Pokoknya buan nelayan sembahyang, buan komunan sembahyang, biar dijukung sembahyang, jukung nanti muka jadi imam, jukung di belakang jadi makmum, jarak bujur-bujur, jangan kepaling bagi standar banyu, karena timbul makmum jadi muka imam ke belakang. Kunjungan diangkat dulu dari jokong, jangan dilakuh. Kalau pinahkan Allah Akbar, berjarak antara belum kita ngajar. Dilakukan dulu, disembahyangan. Maka kawan naik kudu ini, ada pakan jokong di belakang arah labuh dulu jangkar, ikat ke pohon. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah ketiga. Siapa sih komnya buaya untuk jadi apa? Petani juga diulahkan rumahan di tengah sawah nyaman karena sembahyang zuhur, asar, makan di situ. Ayo situ bertanam, ayo situ berumah, tapi sembahyang jangan tertinggal. Jangan alasan rigat bukan berarti najis. Biar aja berigat kada bapak asal tangan muha di bawah wudu kawat boleh. Biar aja tanah anu tuh kada bapak sembahyang kada bapak nya kada najis. Nyata rigat tanah tuh kata apa? Jangan alasan rigat pengjor. Jadi kita sembahyang zuhur nah koler juga. Nang pengantin juga ya kalau jangan sampai pengantinan nang kawin kada sembahyang jam 10 sudah berpakaian yang setengah 6 menyar berpacul pakaian berbila zuhur berbila asar maka malam betul yang tadi hanya pada sembahyang anak tuh jadi napa anak enak maka siang tadi kena sembahyang dulu siang seorang makan rezeki Allah, minum rezeki Allah disuruh 4 rakaat zuhur kada mau kan kada beradab benar, kada hormat benar lawan Allah Taala. Saitu aja 4 rakaat terus menggawilah makan hari-hari, minum hari-hari, rumah diberikan Allah. Zuhur 4 rakaat sembahyang Allahu Akbar. Pakai make up kali dulu jangan make up dulu, sapu make upnya bawa wudu atau wudu dulu. Jadi karena sembahyang nyaman. Ya Allah kada wudu lagi. Ini mulai jam 10 udah pakai jam 6 manyer angke men kada juga. Awaja sembahyang. Kasihan kada sembahyang. Sembahyang aja sayang apa pengajian kita sayangi mun hendak bersedekah wayah-wayah juga kita naik haji Madinah begini film-filman malam hendak puasa sunat dina pengolar banget apalagi Tuhan menggencang makan mendengar 6 bulan Ramadan parah saja sudah sedih paling sedih bulan yang datang lawannya bila bulan datang Ramadan. Maka bila sudah Sya'ban itu ya Allah puasa pulang lagi nya. Hanya sehari hanya Ramadan bila ya hari raya ini itu dan pikirannya ingat itu lebih indah banget rasa. Anak puasa 10 Muharram koler guru aja puasa hari Jumat kada boleh belajar yang kada dikawanakan malam Sabtu maulnya anak puasa Jumat saja Sabtu koler kayak peguru ayo kan situ tapi ulun indah guru aja makruh jangan ada kada hendak puasa aja dulu Sabtu dulu dijinin lah dikirakan bila hawa-hawa ada 10 Muharram apa guru amalan yang paling bagus di bulan Muharram guru pokoknya sampai mati jangan kada sembahyang gitu ada bulan Muharram aja kan pokoknya sembahyang nabi bujur sembahyang latihan itu Allah
mana Fatihahnya? Maka Fatihah harus dibaca. Mana? Oma malaikat siap mencatat, cuma apa namanya dicatat? Kerimut untung. Apabila kita sudah tahu, maka jalan-jalan orang sehari itu adalah pertama alim, tahu di agama. Mudah-mudahan kita jangan bungol di agama. Bahkan kalau awal TK itu sudah tahu alif batasa dan tahu huruf-huruf Al-Quran, agar nanti masuk SD udah bisa mengaji, terus SMP udah khatam Al-Quran, SMA bahkan bisa membawa dengan lagu-lagu yang diatur. Gak bisa. Ini SMA sudah, ya Allah, pada bisa mengaji, bisa Latin, ziarah ke kubur Abah, ya Asiin. Ini tulisan Latinnya ya A-nya 2 biji, Sin, I-nya 2 biji, jadi ya Asiin. Memang dua. Orang kata bisa mengaji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa. Berakhir ke sebelah. Ini azan kada bujur, mampirnya jadi imam karena kada bisa belajar huruf Al-Quran. Ya ala salam, hayya ala salam. Disuruh salah dari jamaah kalau di Karachi ini. Hayya ala falah. Mari kita ke perumahan. Kemana? Luput saja. Ratakan soknya dari keinginan besar mana. Jangan ada yang kosong karena dimaksud iblis. Jadi jangan makmum yang kita siapa kawan. Wah, serangan mati. Ratakan sok baru harus sampok. Ya kalau jadi dia makmum ada nomornya. Yang itu kan siapa kawan nih. Beneran yang di sini. Imam serangan kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya makmum. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Allahu Akbar. Belikan makmum. Makmum orang pesantren bertahan. Salam sujud. Menang sujud bertahan dari terpacut lomang Tuhan. Sangkal itu keluar dari langgar. Bertulis. Ulun minta berkat sandal pian Imam Manggar. Sandal sudin bawa jamaah juga. Nah ini mudah-mudahan di mana kita Jakarta pesantren sekolahan itu memikirkan sembahyang kekanakan. Terus lagi yang SMP, SMU memikirkan lawan sekolahan, lawan sembahyang maksudnya. Gawian-gawian di kantor dua memikirkan lawan sembahyang. Namun pemimpinnya di kantor, sembayangan, siapa kata sembahyang nyawa, awas. Lalu berberkat. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بذنوبهم. Kalau sudah satu kampung itu beriman bertakwa, sembahyang itu dibujurkan dulu, niscaya turun berkah daripada langit dan Allah akan curahkan segalanya buat kita semua. Tapi mereka pada mau maasi. Ba'akhadnahum bidunubihim, kami datangkan siksa karena mereka juga mengkada maasi. Nah jadi sembahyang
Mari kita galakkan sembahyang supaya bujur-bujur kampung, masyarakat, desa semua salat. Ini yang di luar, artinya amalan di luar salat. Wa batinuha tahqiqul maqamat wal ahwal. Sedangkan hati kita saat sembahyang ingat bahwa salat itu adalah kebaikan Allah. Dari takbir sampai salam ini kebaikan Allah, bukan kebaikan saya. Ini rahmat Allah, bukan rahmat saya. Kalau ini kebaikan Allah, hadza ihsanullah fahuwa muhsin. Kalau ini kebaikan Allah, maka Allah lah yang muhsin. Allah lah yang berbuat kebaikan. Allah lah pantas untuk dipuji dan disanjung. Apabila kita salat dari takbir sampai salam, ingat dan memandang Allahu Akbar, ini kebaikan Allah. Fatihah ini kebaikan Allah. Rukuk ini kebaikan Allah. Artinya orang yang berbuat baik itu Allah, bukan kita. Dan kebaikan kita sama sekali tidak ada, sama sekali tidak bisa dipandang. Apabila kita mengakui tidak punya kebaikan, tidak merasa memiliki kebaikan, maka kita pun sadar kita tak patut dipuji, tak patut disanjung, tak patut dibangga-banggakan. Maka yang patut disanjung, dipuji adalah Al-Muhsin Al-Haqiqi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sembahyang jadi jembatan kita nanti. Apabila sedekah, kayak itu juga hati kita. Apabila kita berzikir, kayak itu juga hati kita. Hingga mata hati kita ini kenal dan pinandu. Semua yang ada ini kebaikan Allah. Allah lah yang baik, bukan siapa-siapa. Semua yang ada ini adalah kasih sayang Allah. Allah lah yang mengasih sayangi. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengasihi, menyayangi seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila hati kita sudah ma'rifat seperti itu, dengan menonton apa yang terjadi, memandang apa yang kita lihat, Allah bukakan ma'rifat di dada kita. Sehingga kita salat ingat sama Allah, zikir ingat sama Allah, sedekah ingat sama Allah, nolong orang gotong royong ingat sama Allah. Bahwa yang benar-benar kebaikan yang nampak adalah kebaikan Allah. Tidak ada satu kebaikan yang nampak selain kebaikan Allah. Maka semua harus memandang dan mengagumi serta memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara memujinya, lakukanlah salat. Kalau salat wajib sudah selesai, bagus lagi ditambahi, banyaki sembahyang sunnah. Orang yang mengerjakan sembahyang wajib akan dapat vital dekat dengan Allah. Orang yang mengerjakan sembahyang sunat akan dapat vital mahbub, orang yang selain dekat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت سمعه dan ila akhir hadis. Kalau sudah orang mengerjakan yang wajib, maka orang itu terkenal muqarrabin, orang dekat dengan Allah. Tapi apabila dia nambah amalannya terus dengan amalan yang sunat, maka jadilah dia kekasih Allah. Tangannya, kakinya, matanya, semua batang tubuhnya akan disayang dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini dan dapat disampaikan sebagai menahapi akan pengajian kita yang telah lalu, yaitu amal ibadah apa yang bagus buat kita bersaan sembahyang. Hati kita memandang ini kebaikan orang, bukan kebaikan aku. Ini kebaikan orang, bukan kebaikan aku. Orang yang patut dipuji bukan diriku. Pujilah Allah sehabis-habis puji. Jangan pernah peduli dengan keadaan diri, karena diri memang tak harus untuk diangkat ke permukaan. Allah yang harus kita sanjung. Ketika azan Allahu Akbar yang sudah diucapkan, ketika salat Allahu Akbar lagi yang kita ucapkan, pertanda hanya Allah yang akbar, hanya Allah yang patut disanjung dan dipuji. Minta ampun, minta ridha.